Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Nah, ada informasi menarik yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya share ke teman-teman guru terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru triwulan pertama dan tambahan 100% dalam THR. Nah, tentu ini menjadi hal yang perlu Bapak Ibu tunggu-tunggu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu harus menyaksikan video ini sampai full biar nanti informasinya itu tidak setengah-setengah. Nah, disclaimer dulu bahwa saya memahami permasalahan yang Bapak Ibu rasakan saat ini itu karena banyak sekali, Bapak Ibu guru yang hingga saat ini itu masih belum mendapatkan tunjangan, profesi gurunya ya, termasuk tambahan 100% dalam THR sehingga saat ini. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa, eee bagian pusat itu sudah daerah maupun pusat itu sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru yang triwulan pertama ini. Meskipun yang Bapak Ibu dapatkan itu ada beberapa kendala teknis ya, terkait misalnya masih muncul kode 13 dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu juga perlu melihat video saya yang sebelumnya, yang judulnya kurang lebih itu daerah-daerah yang sudah dipastikan pencairan tunjangan triwulannya itu mengalami hambatan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ ya, kalau misalnya daerah Bapak Ibu itu masuk di dalam 10 besar, ya yang saya tampilkan hanya 10 besar karena saya mendapatkan informasi itu dari pusat ya, saya tidak bisa men-share secara keseluruhan, jadi hanya cuma saya diberikan akses hanya untuk 10 besar tersebut. Nah, kalau termasuk Bapak Ibu itu termasuk di dalam 10 besar tersebut daerahnya, maka sepertinya, meskipun pencairan triwulan kedua itu sudah akan berlangsung, Bapak Ibu belum akan mendapatkan yang pencairan triwulan satu. Nah, jalan keluarnya itu adalah Bapak Ibu harus melakukan koordinasi dengan pihak daerah, operator sekolah, itu. Jalan salah satunya cuma di situ. Nah, oke, tapi sebelum saya bahas ini jauh lebih mendalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan buku ya yang bisa dijadikan untuk mengajar, kemudian untuk pegangan siswa, kemudian modul PPG dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa mendownload lewat deskripsi dari video ini. Oke, Bapak Ibu saya lanjutkan. Jadi pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan 1 itu, di sini disebutkan bahwa, terkait dengan pencairan TPG triwulan 1 ini di tahun 2025 masih berlangsung hingga hari ini. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat ya di video-video saya yang lain sudah ada beberapa komentar yang sebelum-sebelumnya mereka sudah mendapatkan tunjangan TPG untuk yang tahun 2025. Bahkan sejak di bulan puasa kemarin, itu bulan Maret kemarin itu, kalau nggak salah tanggal 15 Maret itu sudah ada juga yang mendapatkan tunjangan profesi gurunya, yang triwulan pertama di tahun 2025. Jadi proses ini masih terus berlangsung Bapak Ibu. Jadi, ya kalau saya bilang ya Bapak Ibu harus cukup bersabar ya. Nah, beberapa daerah itu seperti yang sudah saya bilang itu sudah melakukan pencairan, namun juga ada sejumlah guru-guru yang belum menerima pembayaran TPG mereka karena status rekening mereka masih terblokir pada kode 13 di sistem info GTK. Nah, kode 13 dalam info GTK ini menunjukkan masalah dengan validasi rekening Bapak Ibu. Nah, sebelum-sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa pastikan betul-betul bahwa nomor rekening Bapak Ibu itu adalah benar-benar nomor rekening yang selama ini digunakan, gitu. Nah, karena masalah validasi nomor rekening yang menyebabkan proses pencairan terhambat. Nah, beberapa guru itu menganggap ini sebagai rekening terlupakan yang sudah divalidasi namun masih terlambat pada kode 13 gitu ya. Nah, kemudian khusus untuk tim validasi pusat itu menyampaikan bahwa bagi guru yang mengalami kendala dengan kode 13 dan telah memastikan bahwa nomor rekening sudah benar, tidak perlu melakukan tindakan lebih lanjut karena masalah ini sedang dalam pemeriksaan, gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetap menunggu aja dulu ya. Ada juga yang bahkan nomor rekeningnya itu sudah muncul, tapi ya belum juga dicair-cairkan. Nah, sebagai langkah lanjutan, guru-guru itu diminta untuk berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat untuk memastikan bahwa data rekening yang telah dikirimkan ke pusat, ya, jika dinas itu sudah menginformasikan bahwa rekening telah diteruskan,
guru diminta untuk bersabar menunggu proses validasi lebih lanjut. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu mau lebih cepat, silakan berbondong-bondong, ya jangan cuma 1, 2 guru ya, tapi sebaiknya bersatulah di daerah tersebut ya. Beberapa sekolah itu bersatu, kemudian silakan mengunjungi dinasnya gitu. Kalau 1 atau 2 guru saja atau bahkan cuma 3 atau dalam kelompok kecil itu tidak akan pernah digubris Bapak Ibu. Jadi sebaiknya itu berbondong-bondong gitu ya. Jadi ya misalnya 2 atau 3 orang perwakilan masing-masing sekolah di daerah yang sama, itu lebih bagus. Nah, kemudian untuk perbandingan pencairan TPG di tahun 2024 dan 2025, di sini disebutkan bahwa pada tahun 2024 itu banyak pencairan TPG yang terlambat hingga bulan Mei Bapak Ibu. Nah, namun beberapa daerah itu sudah mencairkan pada akhir April. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses pencairan triwulan 1 di tahun 2025 ini mengalami beberapa kendala teknis, itu masih dalam batas waktu yang wajar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Gitu ya. Nah, meskipun banyak di komentar YouTube saya itu ada yang segera dicairkan karena mau membayar cicilan gitu ya. Kasihan juga sebenarnya gitu. Nah, untuk triwulan pertama atau triwulan 1 tahun 2025, sistem transfer langsung itu baru akan diterapkan membawa tantangan baru yang proses validasi rekening. Jadi, ya ini memang awal-awalnya mesti selalu begitu Bapak Ibu. Nanti berikutnya insya Allah itu sudah akan lancar ya. Jadi mungkin di tahun 2026 itu sudah akan lancar atau bahkan di triwulan ketiga itu juga sudah akan lancar gitu. Nah, namun diperkirakan pencairan ini akan semakin lancar di triwulan kedua ya, bahkan dan seterusnya karena tidak ada lagi persoalan terkait dengan rekening validasi, ya validasi rekening. Kemudian ada miskonsepsi ya terkait dengan tambahan 100% TPG dalam THR. Nah, kalau kita lihat bahwa ternyata di luaran sana itu banyak guru-guru yang menganggap bahwa tambahan 1 bulan TPG yang Bapak Ibu terima dalam THR itu berasal dari anggaran pendapatan belanja negara, belanja daerah atau yang disebut dengan APBD. Nah, namun menurut penjelasan resmi dari Kementerian Keuangan, anggaran untuk tambahan TPG ini berasal dari dana yang ditransfer dari pusat ke daerah, bukan dari APBD Bapak Ibu. Nah, penjelasan ini tentunya bertujuan untuk mengoreksi pemahaman yang keliru yang selama ini beredar di kalangan Bapak Ibu guru. Nah, di mana beberapa guru itu menganggap bahwa kemampuan fiskal daerah yang disebutkan dalam siaran pers Kementerian Keuangan di tahun 2025 mengacu pada sumber daya APBD daerah. Nah, berikutnya itu siaran pers Kementerian Keuangan di tahun 2024 dan 2025. Kalau kita lihat ya di siaran pers Kementerian Keuangan di tahun 2024 maupun 2025 itu menjelaskan bahwa kemampuan fiskal daerah hanya berlaku untuk tunjangan kinerja daerah Bapak Ibu yang diberikan kepada aparatur sipil negara pada daerah tersebut, bukan untuk tunjangan profesi guru. Nah, TPG untuk guru itu tetap merupakan kewajiban yang dibiayai oleh anggaran pusat dan ditransfer ke daerah untuk dibayarkan kepada guru. Nah, kalimat yang sering disalahpahami itu adalah memperhatikan kemampuan fiskal daerahnya gitu. Jadi mereka beranggapan bahwa ya kalau daerahnya tidak terlalu memiliki kemampuan finansial ya mungkin akan mengalami hambatan. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa TPG itu merupakan langsung dari pusat melalui masing-masing rekening daerah dulu. Nah, hanya berlaku untuk pengalokasian dana yang diberikan kepada ASN daerah, sedangkan TPG itu guru berasal dari pusat. Nah, selanjutnya itu dana transfer untuk TPG dalam THR guru. Nah, Kementerian Keuangan itu menjelaskan bahwa dana tambahan 1 bulan TPG dalam THR guru untuk tahun 2024 dan 2025 itu disediakan oleh pemerintah pusat dan ditransfer ke daerah melalui dana alokasi umum. Kemudian jumlah anggaran untuk TPG guru mencapai sekitar 4,76 triliun rupiah yang telah ditambahkan dalam transfer ke daerah dan dana desa. Nah, kemudian penambahan dana ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi itu dapat menerima THR sesuai dengan persetujuan atau peraturan yang berlaku. Nah, yang perlu tidak kalah penting, Bapak Ibu itu harus pentingnya kesabaran para guru ya. Jadi ya
saya memahami apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini gitu. Nah, jadi guru-guru itu ya masih menunggu pencairan TPG diminta untuk bersabar, terutama bagi yang masih terblokir dengan kode 13 ya pada sistem info GTK. Nah, kemudian Dinas Pendidikan setempat telah berupaya mengajukan data rekening guru ke pusat, dan kini prosesnya sedang dalam tahap pemeriksaan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di video saya sebelumnya, yang daerah-daerah yang mengalami residu NPSN ya, itu Bapak Ibu bisa melihat di situ. Nah, kemudian diharapkan dengan penerapan sistem transfer langsung ini, masalah terkait validasi rekening tidak akan ya terjadi lagi pada triwulan berikutnya gitu, dan proses pencairan TPG akan semakin lancar. Jadi secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dalam pencairan TPG triwulan 1 tahun 2025, proses ini masih dalam batas waktu yang wajar ya. Kalau kita mengacu dengan atau membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya, dan akan lebih lancar pada triwulan-triwulan berikutnya. Nah, selain itu, penjelasan dari Kementerian Keuangan juga memberikan klarifikasi penting terkait anggaran tambahan 1 bulan TPG dan THR guru yang bersumber dari anggaran pusat. Nah, bukan dari APBD daerah. Para guru itu diminta untuk tetap sabar dan mempercayakan proses ini pada Dinas Pendidikan setempat yang sedang bekerja untuk memastikan pencairan yang tepat waktu. Oke, saya kira itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang terus menunggu pencairan TPG-nya. Untuk video selanjutnya yang terkait dengan pencairan tunjangan profesi dan informasi tentang guru akan saya lanjutkan di next video. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.